pada firman-Mu. Sekalipun ayah dan ibumu melupakan Engkau, tapi firman Tuhan berkata sekali-kali aku tidak akan meninggalkan melupakan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang terus berjalan bersama dengan Allah. Supaya perjalanan hidup kami boleh menjadi cerita kebesaran kemurahan Tuhan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga orang-orang yang melihatnya pun memuliakan-Mu. Pakai firman-Mu untuk mendorong kami terus melangkah berjalan bersama dengan-Mu. Berfirmanlah, berbicara kepada setiap kami, muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Saudara senang beribadah? Ya, coba bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Ya, coba lihat kiri kanan, ada mungkin yang baru ketemu, baru lihat. Nah, beberapa di antara mereka adalah teman, rekan sepelayanan kami. Kami baru menyelesaikan retreat dan sepanjang 1 minggu, dan bersyukur retreat ini banyak membawa pemulihan dan terobosan. Dan doakan supaya boleh terus pelayanan misi yang dikerjakan, yang disupport oleh gereja ini juga boleh terus menjangkau Sulawesi bagi kemuliaan Tuhan, amin. Sama-sama katakan Sulawesi bagi kemuliaan Tuhan. Sulawesi. Coba katakan kiri kananmu, Sulawesi bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita bersyukur kemarin kita mengutus saudara kita Luis untuk bisa melayani di Toraja. Kita bersyukur Toraja merupakan, kalau dalam konteks Kisah Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan Toraja itu bagi kita adalah seperti Yudea kita, ya, kita Yudea gereja ini. Dan kita bersyukur 2 tahun yang lalu, bahkan jauh sebelumnya kita sudah mengutus ke ujung bumi. Ya, ada berapa? 4 keluarga hari ini melayani di Sulawesi Barat. Kita bersyukur untuk mereka melayani suku Mamuju, suku Ulumanda, dan suku Alu. Ya, kita bersyukur. Dan kemarin Natalannya Pak Rusmin dan keluarga besar kunjungan ke sana. Kita bersyukur sejauh mana kita dibawa oleh Tuhan, biar hidup kita boleh meneguhkan orang yang percaya, bahkan boleh memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengarnya, amin. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan setelah 2 bulan kita belajar tentang memberi, ya. Nah, jadi hari ini kita mau cek dulu gimana tentang memberi. Apakah hati saudara masih takut memberi? Tidak. Kita belajar bagaimana luar biasa Allah mendesain hal memberi ini dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang memberi, Spirit Giver. Dan kita bersyukur karena ini merupakan sebuah hal yang hilang sewaktu manusia jatuh dalam dosa, dan ketika Yesus datang kembali, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia apa? Memberikan anaknya. Dia memberikannya kepada kita sehingga kita memberi diri kepada Allah, memberi diri kepada pekerjaan Tuhan, memberi diri kepada saudara-saudara seiman, bahkan memberi diri kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sehingga Injil diberitakan. Kita bersyukur, kita berdoa supaya kehidupan memberi ini terus bertumbuh di dalam diri kita, supaya itu dipakai Tuhan. Sekali lagi, kemarin itu ada videonya, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan ambil sebagai investasi Allah untuk membangun kerajaannya, amin. Paling kiri kanan, apapun yang kau berikan kepada Tuhan akan menjadi investasi kerajaan Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Apapun yang kau berikan kepada Tuhan akan menjadi investasi kerajaan Allah. Ketika kita berikan hidup kita, talenta kita, waktu kita, doa, perhatian, ketika kita berikan semua yang kita punya, maka Allah akan menerimanya menjadi persembahan dan dibuat untuk investasi kerajaan Allah. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-26.
Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang menabur di masa sulit. Sama-sama katakan menabur di masa sulit. Wah, ini tidak mudah ya, tidak mudah. Sebelum membaca firman Tuhan, beberapa waktu yang lalu Indonesia sedang digemparkan oleh sebuah peristiwa, yaitu insiden seorang pendaki atau turis dari Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Ya, di Gunung Rinjani. Kita tahu sama-sama. Tahun lalu saya pergi ke sana tapi nggak sempat mendaki, hanya melihat dari jauh dan berdoa kalau ada waktu bisa mendaki, begitu ya. Makanya harus sehat dan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Ketika peristiwa itu terjadi, ini membuat heboh. Hebohnya yaitu penyelamatannya. Dan makin heboh lagi ketika Juliana ini sudah dikembalikan. Dikembalikan ke negaranya dan dikebumikan. Setelah dikebumikan, papanya seperti buat press conference berbicara, dan itu mengundang reaksi Indonesia sangat marah. Tahu bahwa netizen itu sangat kejam dan akhirnya marah balik. Bahkan turis-turis Brazil yang ada di Indonesia memberikan sebuah protes kepada ayahnya, ayahnya Juliana. Why? Ada banyak faktor. Pertama, dikatakan bahwa dia datang atas kemauannya sendiri. Indonesia tidak mengundangnya. Jadi artinya itu resiko pada dia sendiri. Yang kedua, dia mendaki. Ingat, ini mendaki bukan jalan-jalan di mall. Pakai sepatu yang gak sesuai mendaki, dia gak pakai jaket, pakai tank top lagi. Lalu dia sudah dikasih tahu bahwa Gunung Rinjani ini bahaya. Jadi kalau mau naik ke Gunung Rinjani ini, pemandunya itu ada yang pemandu umum, ada yang pemandu private. Kalau pemandu private one on one, satu orang nemani naik ke atas dan turun. Tapi kalau namanya pemandu umum yang kumpulan kolektif gitulah, kolektif guide gitu, 7-10 orang satu pemandunya. Jadi kalau capek satu orang, semua harus berhenti gitu loh. Jadi gitu, jadi kita tahulah kondisinya. Sudah disarankan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya dia pilih pemandu kelompok bersama, sehingga akhirnya peristiwa itu dia terjatuh. Karena memang medannya sangat berbahaya. Medannya sangat berbahaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu jatuh itu jauh sekali. Sekitar 3.000 meter lah dari atas ke bawah ya, 3.000-an. Nah, saya sampai lihat drone, bagaimana dikirimkan drone untuk sampai ke bawah. Dikirim tulisan, ada kalau nggak salah tulis dari Tiongkok. Pakai bahasa Tiongkok mereka, ditulis wait. Maksudnya supaya, karena dia masih hidup sampai di bawah gitu. Tapi karena medan sangat jauh, helikopter pun gak bisa ambil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ditanya siapa yang bisa turun. Ini susah saudara, sulit. Karena semua pendamping ini sudah punya pasien masing-masing. Ngerti maksudnya ya? Sudah punya customer. Karena kalau saya turun ini siapa yang urus gitu loh. Terus nunggu orang dari bawah naik ke atas. Itu kalau daki Rinjani itu subuh gitu loh. Nah, tergantung mau lihat sunrise atau lihat sunset. Nah begitu loh. Jadi saudara, ini menarik sekali. Wah, susah lama. Lalu akhirnya apa yang terjadi dari sana, dari pihak Brazil bilang lama. Segala macam itu kan tempat wisata, terus keamanannya kurang dan semuanya kurang yang menjaga. Sebenarnya di Gunung Rinjani itu ada 240 penjaga. Bayangkan, satu gunung 240 yang jagain. 240 yang nemanin untuk mandu. Tapi dia kan pilihnya yang murahan. Padahal dia orang kaya. Dan belum pernah mendaki. Udah disarankan kalau umpamanya mau pendaki, kamu baru pertama kali mendaki harusnya private. Tapi kalau sudah biasa mendaki, bisa kamu kumpul sama-sama. Karena apa? Kan gak enak. Lu baru pertama kali mendaki capek, yang lain, ayo aku capek. Kan gak mungkin ditinggalin. Semua orang harus bilang apa? Hei, kita tungguin dia.
bahasa hari ini jadi beban. Saudara, wah pokoknya macam-macam lah. Sampai akhirnya kita tahu ada satu orang yang mau turun dan terus namanya Agam. Memang ini kontroversial jadinya, dia turun sampai ke bawah. Wah, saya lihat videonya itu begitu dramatis, ribuan meter lah ya. Turun sekian orang, turun lagi sekian orang, turun lagi sampai 3 stak begitu. Dan hanya satu orang bisa sampai ke bawah. Karena tali nggak bisa kuat karena akan narik mayat dari bawah. Saudara, Agam ini ya, dia sampai pakai baju bendera Indonesia karena dia tahu saya bisa mati lakukan ini. Saudara tahu para pendaki, dulu saya sedikit belajar, waktu tahun 99 saya mendaki beberapa gunung di Jawa Barat. Saya ikut dalam kelompok pendaki dan mendengar. Ketika mendaki dan ada tempat terjal tidak bisa diambil, dibiarin loh mayatnya. Gunung Everest itu begitu banyak jenazah, mayat dibiarkan karena nggak bisa diambil. Nah ini susah ngambilnya gitu loh. Nah udah susah ambilnya, orang bertaruh nyawa, dibully lagi. Diejek lagi, dibilang, ya bersyukur. Dan bikin netizen ini marah karena apa? Keluarganya nggak datang ambil mayatnya. Indonesia yang kembaliin. Harusnya kan ya datang kayak terima kasih jemput ini. Aduh, tapi nggak, udahlah. Saudara, kenapa saya menyampaikan ini? Dengar baik-baik. Di masa sulit, katakan sama-sama, di masa sulit, kita akan bisa menemukan kualitas seseorang. Kadang-kadang masa sulit itu Tuhan izinkan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Gitu loh. Di masa sulit itu. Nah itu sebabnya memandang sebuah peristiwa jangan hanya berpikir tentang untung dan rugi. Tapi berpikir tentang siapa diri kita oleh karena sebuah kejadian ini. Nah peristiwa kejatuhan itu kita nggak tahu detail. Tetapi kita menarik pelajaran. Nggak usah berpikir siapa salah ini dan itu. Tapi kita mau menjadi orang bijak. Kalau orang yang kualitas berpikir bawahan hanya berpikir ribut marah itu saja. Tetapi orang bijak kita harus mulai berpikir apa pelajaran menarik yang kita bisa ambil. Nah saudara dengar baik-baik. Di dalam Kejadian 26 mari kita lihat sama-sama. Ada peristiwa sulit yang terjadi. Peristiwa sulit ini menuntun kita bahkan memberikan pembelajaran bagi kita. Supaya ke depan ketika kita mengalami kita punya patron, kita punya pola. Kita baca Kejadian 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Oke, mari bangkit berdiri. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. 1, 2, dan 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Silakan duduk, nanti kita baca selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara, firman ini luar biasa. Firman ini bicara tentang Ishak. Sama-sama katakan Ishak. Saudara, Ishak ini sangat terkenal bagi orang Yahudi karena dia masuk dalam sebutan patriark atau bapak-bapak Yahudi kuno yang disebut namanya bahkan dilabel dengan Allah. Yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kehidupan Ishak ini unik, tidak banyak dibahas. Kalau saudara temukan gali Alkitab, kurang lebih ada yang pernah menulis artikel tentang Abraham, Ishak dan Yakub.
Yang namanya Abraham itu ada 14 chapter, 14 pasal dibahas hidupnya. Yang namanya Yakub 11 pasal. Dan yang namanya Ishak hanya 2 pasal. Sedikit. Makanya ada orang yang berkata bahwa Ishak ini di tengah anak dari seorang yang sangat terkenal dan ayah dari seorang yang sangat terkenal juga. Maksudnya anak dari Abraham dan papa dari Yakub. Saudara, kita lihat Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Dan menarik, menelisik hidup Ishak ini menarik. Kalau kita lihat apa yang terjadi, bahwa Ishak ini anak yang kita tidak begitu banyak dikupas tentang hidupnya. Tetapi kebergantungan dia kepada Tuhan, kepercayaan dia kepada Tuhan. Peristiwa yang menarik ketika Ishak dipersembahkan di Moria. Dia tidak berontak. Dia tidak berontak. Saya membayangkan Alkitab dengan lurus. Katakan sama-sama, dengan lurus. Bagaimana Ishak itu diikat tangannya, dinaikkan di atas meja, di atas batu itu. Bagaimana dia tidak memberontak, bagaimana dia tidak melawan. Kan kalau kita andai-andaikan dengan sinetron Indonesia, Ishak bilang, "Papa, di mana dombanya?" Abraham bilang apa? Di gunung, di atas nanti Tuhan sediakan. Itulah kita sebut dengar kata Jehovah Jireh. Oke, di atas. Sampai di atas bikin altarnya. Kayu bakar dan semua. Dan Ishak bilang, "Di mana?" Begitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ishaklah dombanya. Ishaklah yang akan dijadikan korban. Alkitab jelas mencatat tangannya diikat. Dia diletakkan di sana. Sampai Abraham mengeluarkan pisau. Dan itu jelas. Saya secara pribadi gak masuk akal. Bagaimana bisa Ishak tetap diem. Gak melawan. Kalau dibikin dramanya kan. "Papa, ini Ishak papa." Kan kalau dibuat dramanya. Diikat tangannya misal, diikat kakinya. Kan Abraham sudah tua. Ishak lari. Abraham, "Sini Ishak." Gitu. Semuanya itu. "Istighfar papa, ini Ishak, ini anakmu yang sudah kau nantikan selama 25 tahun. Ini aku papa." Mungkin dia teriak-teriak, help, tolong papaku kerasukan setan." Dia mau bunuh anak. Kita gak lihat itu dalam Alkitab. Tetapi kalau kita lurus aja melihat Alkitab, dia diem aja di sana. Ketaatan Ishak itu. Ketaatan Ishak. Kadang-kadang ketaatan itu gak perlu penjelasan. Kadang-kadang ketaatan itu gak perlu rumus. Hanya iya saja. Dan untuk kesana sulit. Namun model ketaatan itu menghasilkan sebuah terobosan. Di mana Allah akhirnya menyediakan ketaatan Abraham, ketaatan Ishak. Adalah di sana Tuhan sediakan yang namanya domba yang akan dijadikan korban. Nah, model ketaatan yang dilihat oleh Ishak kepada papanya tumbuh dalam dirinya. Di ayat 1 ayat 26 ini timbul kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Karena memang pernah terjadi, Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan negeri itu. Jadi lihat, itu sudah pernah. Jadi dengar baik-baik. Saudara harus yakin kepada Tuhan bahwa ketika hidup bersama Tuhan pun hal sulit bisa terjadi. Jangan sampai memiliki teologi kemakmuran bahwa kalau sudah bersama dengan Allah sumber segalanya maka semuanya akan oke. Ingat, kesulitan pun Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita. Amin. Makanya lihat, di waktu kelaparan itu apa yang terjadi? Dia pergi ke Gerar dan ketemu dengan Abimelek, raja orang Filistin. Nah, Abimelek ini sudah pernah ketemu sebelumnya. Kalau baca balik di Kejadian 22, ketemu sama papanya, sama Abraham. Dan mereka buat perjanjian. Nah, dikatakan di ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu." Saudara,
Abraham dulu ketika kelaparan pergi kemana? Mesir. Sementara yang namanya Ishak diperintahkan oleh Tuhan jangan pergi ke Mesir. Dia belajar, dulu papaku pergi ke Mesir. Dia punya benih dalam hatinya untuk ikuti model papanya, pergi ke Mesir. Namun Tuhan bilang apa? Stop, jangan ke Mesir. Saudara tahu kenapa harus ke Mesir? Pada zaman itu di Mesir ada namanya Sungai Nil. Sungai Nil ini menjadi sumber kehidupan banyak orang. Sehingga akhirnya pertanian dan semuanya boleh ada di sana. Sehingga kalau di daerah-daerah lain hanya mengharapkan hujan, mengharapkan iklim, musim. Dan kalau musim kemarau panjang maka kelaparan pasti terjadi. Itu sebabnya orang migrasi ke Mesir. Semua ke Mesir. Semua masih ingat kalau terus ada di dalam zaman yang namanya Yusuf. Ketika kelaparan melanda seluruh dunia. Semua orang ke Mesir. Nah karena memang sungai Nil itu dipakai untuk menolong mengatasi yang namanya kekeringan sehingga kelaparan bisa diatasi. Nah Ishak mengikuti model ayahnya. Dan di sana Tuhan mulai ajar Ishak, kau tidak hanya hidup dari model ayahmu, tetapi hidup dari ketaatan kepada Allah. Dan karena kita tahu sama-sama, mengapa Allah tidak menginginkan yang namanya Ishak ke Mesir, sementara dia membiarkan Abraham ke Mesir. Bagi saya ketika melihat ini, Allah sedang membuat pembedaan, katakan sama-sama pembedaan. Pembedaan antara Abraham yang bergantung kepada Mesir dengan Ishak yang bergantung kepada Tuhan. Artinya begini, ketika ada masa sulit saudara alami, papa kita alami, teman kita alami, semua modelnya berbeda, solusinya berbeda. Dan Tuhan mau tunjukkan, tawarkan solusi untuk bergantung pada Tuhan. Makanya dibilang jangan pernah pergi ke Mesir. Dalam konteks rohani kita tahu sama-sama Mesir melambangkan apa? Dunia, Mesir melambangkan penguasa di udara, Mesir melambangkan kehidupan yang lama, Mesir melambangkan satu perbudakan yang membuat kita tidak sampai kepada tanah perjanjian. Allah berkata di ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara menjadi orang asing. Abraham ke Mesir karena semua orang ke Mesir. Jadi kalau tinggal di sini gila namanya. Ishak disuruh Tuhan tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Saudara ini tidak mudah. Karena apa? Menjadi orang asing di sana itu ada dua. Dia gak punya keluarga saudara di sana. Dan yang kedua asing di sini sendiri. Karena orang-orang semua pergi ke Mesir. Semua orang sudah pergi ke Mesir, dia tinggal sendiri, jadi orang asing. Sorry to say, orang akan bilang apa? Hei kamu bodoh Ishak. Papamu dulu ke Mesir dan bertahan hidup, masa kau tinggal di sini? Kelaparan, mati, bagaimana istrimu? Wah, kita tahu sama-sama. Tapi ingat di awal kita sudah bahas tentang ketaatan. Bagaimana Ishak belajar taat. Dan Allah berjanji, kalau kau tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Saudara dengar baik-baik. Bahasa ketika Allah berkata membuat dia menjadi orang asing. Pada saat yang bersamaan, katakan pada saat yang bersamaan. Ketika dia menjadi asing dengan dunia ini, tetapi dia menjadi familiar, menjadi satu dengan Allah pemilik semesta. Kadang-kadang Tuhan membuat kita tersisih dari keramaian. Kadang-kadang Tuhan buat kita terputus dari orang-orang yang pernah menolong, membantu kita selama ini. Supaya Allah datang sebagai satu-satunya penolong bagi kita. Allah memulai itu. Allah bilang papamu ke Mesir, dia bersama dengan orang-orang di sana mengandalkan Mesir. Dan dia rame-rame. Seringkali seorang pejuang tidak dibentuk dalam kondisi rame-rame. Karena kita orang Sulawesi berkata, petarung atau pelaut yang handal dilahirkan dari mana? Dari laut, deru laut, ombak yang dalam dan ganas. Dan itu tidak semua orang pergi ke sana. Hanya sedikit. Yang banyak di mana? Di tepi pantai. Yang rame-rame. Saudara, dia sendiri supaya dia bisa bersama dengan Tuhan. Dan Allah berjanji, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan
kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan sedang ngomong gini, Ishak, kau memang anaknya Abraham. Dengar, kau anak perjanjian. Yang perlu kau warisi dari Abraham adalah janji Tuhan, bukan sikapnya Abraham. Karena di sini ada dua sikap Abraham yang nanti gak akan kita bahas semuanya. Satu, yaitu apa? Ketika kelaparan pergi ke Mesir. Yang kedua, ngomong bahwa istrinya itu adiknya, saudaranya. Karena di Kejadian 26 ayat 7 sampai ke bawah, di situ juga Ishak melakukan hal yang sama. Takut istrinya diambil orang. Nanti kalau ada yang tanya, kasih tahu nah kau adikku. Karena kalau kau kasih tahu aku suamimu, nanti mereka bunuh aku dan kau akhirnya diambil oleh orang lain. Bayangkan saudara, seakan-akan Tuhan bilang, yang kau perlu wariskan bukan kegagalan, kesalahan dari ayahmu, tapi janji Tuhan. Kadang-kadang inilah yang perlu kita tolong diri kita untuk sadar. Ketika melihat seseorang menjadi panutan, entah itu orang tua, entah itu pemimpin, entah itu pendeta atau siapapun yang menjadi seseorang yang saudara kagumi untuk saudara ikuti teladani. Dan hidupnya menjadi kacau, kita menjadi kacau karena apa? Kita warisi, yang perlu kita warisi adalah iman dia. Itu sebabnya di kitab Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 12 ditunjukkan tentang saksi-saksi iman. Dan ditulis dengan apa? Teladani iman mereka. Karena semua saksi iman itu pernah salah. Semua saksi iman itu pernah jatuh. Orang tua kita pernah salah. Orang tua kita pernah gagal. Orang tua kita pernah berdosa. Orang tua kita pernah melakukan hal yang memalukan. Tetapi apakah kita harus mewarisi semua itu? No. Ada pilihan bagi kita. Yang kita warisi adalah janji Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, yang kita warisi adalah janji Tuhan. Ya, lanjut dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya. Sama-sama katakan, mendengarkan firman. Sekali lagi, mendengarkan firman. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, janji diberi, didengar oleh Abraham, dan dia pelihara, dia lakukan segala ketetapan dan perintah Allah, maka itu pasti terjadi. Jadi lihat, ini ada satu hal yang Tuhan minta, yaitu apa? Bagaimana Ishak di negeri orang asing ini bisa seperti ayahnya, yang baik dari ayahnya, yaitu apa? Mendengar firman dan melakukannya. Itu yang dilakukan. Nah, di ayat yang ke-7 kita tidak akan baca supaya waktu kita cukup. Ini mengenai kejatuhan yang namanya Ishak yang meniru model ayahnya. Ya, yang meniru model ayahnya. Kita lanjut ayat 12. Mari kita baca sama-sama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 26 ayat yang ke-11, 12 sampai 16. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ayat 7 sampai 11 yang kita tidak baca ini bicara tentang kejatuhan daripada Ishak. Dan ini merupakan poin penting tentang keluarganya. Dan disinilah akhirnya dosa itu diputuskan. Dosa tidak mengakui istri karena ketakutan. Dan menariknya setelah itu selesai, katakan setelah itu selesai, maka menaburlah Ishak. Ini menarik. Saya mempelajari kalau dari urutan dari ayat ini, yaitu pertama-tama bagaimana Ishak diingatkan oleh Tuhan tentang janji Allah kepada ayahnya.
Lalu ada keadaan di sekeliling kelaparan yang menggoda dia untuk melakukan seperti ayahnya, pergi ke Mesir. Namun Tuhan larang untuk dia boleh berurusan dengan Tuhan. Nah, sebelum dia menabur, sebelum peristiwa besar Tuhan lakukan, sebelum hal ajaib Tuhan lakukan, lihat Tuhan selesaikan apa? Yang pertama, Tuhan selesaikan yang namanya kegagalan atau kesalahan ayahnya yang berharap kepada Mesir. Supaya berharap pada Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan selesaikan adalah tentang hubungan suami istri, tentang keluarga. Tuhan mau ini selesai dulu. Ketika ini selesai, maka peristiwa ayat 12, yaitu menaburlah Ishak. Dia urus dulu hati pikirannya, pengalaman masa lalu dari ayahnya, nilai-nilai dari ayahnya diselesaikan Tuhan. Lalu yang kedua, cara dia dengan keluarga, dengan pasangannya, dengan istri. Karena istri adalah pewaris kerajaan Allah. Jadi diselesaikan Tuhan. Nah, ketika ini selesai, lanjut menaburlah Ishak. Saudara dengar baik-baik. Saya yakin kalau lihat jurnal perjalanan kitab suci ini, kalau Ishak masih tetap lakukan seperti ayahnya pergi ke Mesir, dia tidak akan menabur. Yang kedua, kalau dia tidak bereskan tentang urusan dia dengan istrinya, maka apa yang terjadi? Menaburnya ini tidak akan seperti yang di ayat yang kelima itu. Ketika Abraham memelihara kewajibannya kepada Allah, maka Allah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Seakan-akan Allah akan tanda kutip mempunyai sebagian hal yang tidak akan dia lakukan karena Ishak belum menyelesaikannya. Tetapi ketika sudah diselesaikannya, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ini menarik, katakan sama-sama, dalam tahun itu juga. Jadi ini kairosnya Tuhan. Lihat baik-baik. Orang yang taat kepada Allah berbeda dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah akan melihat masa sulit sebagai masa hukuman bagi mereka. Tetapi orang yang taat kepada Allah, dia akan melihat masa sulit sebagai kairos Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Makanya apa yang terjadi dikatakan pada tahun itu juga. Dengar, banyak orang pada tahun itu sudah di Mesir, mengemis, menjadi budak. Tapi pada tahun itu Ishak justru menjadi seorang yang dikatakan di sana kaya, makin kaya, menjadi orang yang dikenal oleh semua orang di Gerar. Sampai Raja Abimelek itu datang kepada dia. Kau orang asing di sini. Kau memulai dari, kalau kita kan di Pertamina mulai dari mana? Nol. Nah, orang bilang Ishak mulai dari minus karena apa? Musim kering. Tanah tidak menghasilkan, air tidak ada. Bagaimana menabur di tanah yang kering, di tanah yang gersang. Jadi orang bilang mulai dari minus. Tapi sebenarnya Ishak tidak mulai dari minus. Dia punya satu modal yang tidak dimiliki oleh semua orang yang pergi ke Mesir. Yaitu apa? Ketaatannya kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah itu modal yang sangat luar biasa. Dan ketaatan ini membuat perbedaan yang sangat jelas. Pada tahun yang sama ada orang yang menjadi budak. Dan pada tahun yang bersama orang yang taat menjadi tuan. Tinggal kita pilih. Dia mendapat hasil. Dan dengar baik-baik. Ayat 13 orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat ini jangan disalah tafsir. Kita hanya mau kayanya. Dengar baik-baik, tujuan Tuhan membuat Ishak kaya berbeda dengan pikiran dunia. Kita akan lihat nanti di bawah. Dikatakan kekayaannya itu dari taburannya, bahkan dari kambing dombanya, sapi dan semuanya. Lihat dikatakan di sana. Sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Katakan cemburu. Ada alasan Tuhan. Karena orang Filistin itu punya dewa, punya sembahan yang mereka berpikir kalau mereka datang kepada dewa mereka, mereka menuruti dewa mereka, maka apa yang terjadi? Tanah mereka diberkati, turun hujan sehingga akhirnya mereka bisa hidup. Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Filistin. Dia mau tunjukkan bahwa ada sumber yang lain, bukan dewamu, bukan Baal yang kau sembah.
Tuhan mau tunjukkan kepada Filistin bahwa ada Allah yang mengontrol alam, mengontrol iklim dan membuat subur tanah. Ada Allah dan Allah itu Allah yang disembah oleh Ishak. Dan bangsa ini cemburu karena apa? Yang pertama bangsa ini mikir, oke, tanah ini milik kami. Nenek moyang kami ada di sini. Kami punya sumber daya. Kami masih punya stok yang namanya makanan di lumbung kami. Kau nggak punya apa-apa. Tetapi kenapa dia bisa? Ada satu kecemburuan yang membuat bangsa ini mulai berpikir. Mulai berpikir. Nanti kita akan lihat kenapa ini bisa terjadi. Lihat, kecemburuan ini membuat mereka ada yang positif, ada yang negatif. Lihat, kecemburuan ini makin memuncak karena apa? Bukan hanya taburannya, yaitu pertanian, bukan hanya ternaknya. Lihat apa yang terjadi, 15. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh siapa? Orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi dengar, makanya kenapa mereka sangat cemburu. Mereka lihat, ini dari mana ilmu pertaniannya? Dari mana ilmu dia bisa berternak? Lalu mereka bilang apa? Kan semua sumber air sudah ditutup. Dari kita tahu bapaknya itu Abraham. Kita udah tutup sumurnya, tapi dari mana? Saudara, itu membuat mereka menjadi bingung. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan sedang bawa yang namanya Ishak ini untuk mengajar orang Filistin tentang siapa Allah yang kepadanya Ishak taat. Ayat 16, kata Abimelek kepada Ishak, pergi dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Abimelek gak mau kehilangan masa, dia gak mau kehilangan pengikut, dia gak mau kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dia pimpin. Karena Ishak menjadi lebih berpengaruh dibanding semua yang lainnya. Dengar, saya stop dulu sebelum lanjut. Akan ada masa ketika kita taat pada panggilan Tuhan, Tuhan mengangkat hidupmu dan orang-orang lain menjadi cemburu dan orang-orang lain takut hidupmu menjadi pengaruh kepada banyak orang. Akhirnya kita diisolasi. Misal dalam pekerjaan, Tuhan mengangkatmu. Dalam bisnis Tuhan mengangkatmu. Dari minuskah, dari nolkah, Tuhan mengangkatmu semuanya. Lalu apa yang terjadi? Ada orang-orang di sekeliling kita yang cemburu, bahkan berbuat jahat pada kita. Dia nggak bisa halang-halangi kita. Karena apa? Ada Tuhan yang menjadi backing daripada si Ishak. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang ini bilang apa? Aduh, kami nggak bisa. Diusir. Engkau dipindahkan kerjanya, dipindahkan divisinya, macam-macam gitu loh. Tapi dengar baik-baik. Waktu Abimelek ngomong gitu sama Ishak, Ishak nggak konfrontasi. Dia nggak bilang, cemen, kau kalah ya, takut ya. No. Lihat. Karena Ishak tahu itu bukan kehebatan dia. Ayat 17 apa yang dia lakukan? Pergilah Ishak dari situ. Lihat, dia tinggalin, dia nggak mau berurusan. Dia percaya, dengar baik. Ishak percaya. Ini harus kita temukan nilainya. Bukan soal tempat, katakan bukan soal tempat. Sekali lagi, bukan soal tempat. Mengapa? Karena yang namanya Abimelek ini, lihat tanah ini menjadi subur di tangannya Ishak. Diusirlah Ishak supaya mereka urus tanahnya. Ishak bilang apa? Bro, ini bukan soal tempat. Kemanapun aku pergi selagi Allah itu bersamaku, padang tandus pun bisa menjadi subur. Mental ini yang harus kita punya. Bukan soal bisnisnya. Hari ini bisnis kuliner, besok bisnis pakaian. Ditutup sama semua orang. Dengar, ini bukan soal bisnisnya. Ini soal Tuhan yang membuka jalan dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Kita harus punya mental itu. Ishak gak sibuk dengan yang namanya Abimelek. Dia pergi, berkemahlah ia di lembah Gerar, terus dan menetap di situ. 18, ketika Ishak
menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur itu menurut nama yang telah diberikan ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu dan mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Oke. Tuhan, saya di Gerar. Gerar itu adalah tempat peristirahatan sementara dan dia berhasil di sana. Tuhan bawa dia, akhirnya di lembah di sana. Saya ingat pada zaman ayahku ada di sini sumur, digali, membual airnya. Wah, senang sekali. Oke, ini the next chapter, babak selanjutnya. Tapi apa yang terjadi? 20. Bertengkarlah para gembala Gerar dan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu apa? Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 20. Ishak pikir, oke, gak apa-apa, silakan. Dia mulai kembali. Tapi ketika mulai kembali, orang-orang ini yang seperti musuh datang, bilang ini milik kami. Apa yang terjadi? Lihat, kembali lagi. Ishak tidak konfrontasi. Dia tahu, dengar baik-baik, ini bukan soal tanah. Oke, tadi di tanah Gerar, sekarang di lembah. Kau ambil mua Mi, ambil mua. Pergi. Ayat 21 dia bilang apa? Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu apa? Sitna. Dengar baik-baik. Ini maaf. Orang-orang di Gerar ini nggak punya otak. Dia lihat orang kerja, bagus dia ambil. Dia nggak mulai. Ishak ini menjadi tipikal pioner, spirit pioner, katakan spirit pioner. Itu Bang Mario di Toraja pernah cerita untuk membiayai tambahan kebutuhan hidup dan pelayanan, dia buka bisnis apa itu? Mobil-mobilan, betul? Waktu dia mulai bisnis mobil-mobilan, pertama bukan mobil-mobilan, skuter dulu, skuter. Orang-orang pada ikut. Wah, akhirnya omsetnya Bang Mario turun dan orang-orang lain makin banyak. Bang Mario mulai pikir, oke, selain skuter apa ya? Mobil, dia cari. Dia bawa mobil-mobilan. Mulai naik lagi. Ketika naik usaha mobil-mobilan, orang lain lihat, wah, datang lagi. Pokoknya apa yang dibuat Bang Mario, diikutin gitu loh. Nah, terus Bang Mario sekarang punya odong-odong. Tahu odong-odong itu ya? Yang mutar-mutar itu loh gitu ya. Orang lain juga buat. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kesulitan itu Tuhan buat supaya kita kreatif. Kesulitan itu Tuhan buat supaya kita bisa melihat peluang yang dari Tuhan. Ada banyak orang gak bisa lihat peluang karena mereka apa? Ekor. Sementara kita apa? Kepala. Mereka hanya ikutin kita. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Di Gerar dibuang, di lembah, Esek, Sitna, dia gak marah. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan apa? Kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, ini menarik. Karena apa? Rehobot ini tempatnya lebih jauh dari tempat yang lain sehingga orang-orang Gerar gak sampai lagi ke sana. Dan orang pikir gak akan mungkin dia bisa sampai ke sana. Tapi apa yang terjadi? Indonesia sangat familiar, kita bicara soal sumur dulu. Indonesia sangat familiar dengan sumur. Siapa di sini yang ada rumahnya sumur? Sumur di rumahnya, 1, 2, 3, ya. Yang lain pakai PDAM. Di rumah kami sumur pertama kali waktu dibuat itu 15 meter dan airnya kuning. Kami berusaha bikin filter macam-macam, tapi tetap kuning gitu loh ya. Akhirnya kami gali lebih dalam. Gali lebih dalam dari 15 meter akhirnya 32 meter. Wah, luar biasa. Dalam, sampai dalam. Saudara, ketika sampai dalam kami temukan airnya itu menarik sekali, dingin dan tidak kuning lagi. Tidak ada bau besi sehingga akhirnya bisa dinikmati. Nah, kadang-kadang untuk menemukan sumur yang tepat butuh waktu dan butuh harga. Saudara, sumur yang digali Abraham dan ditutup oleh Filistin lalu digali lagi oleh Ishak, stop dan stop dan stop. Dengar baik-baik. Menariknya karena apa?
Di sumur ini, dengar, ada satu perkataan Ishak yang luar biasa. Kita baca, dikatakan di sana. Sumur ini dinamanya Rehobot dan dia berkata, sekarang, katakan sama-sama, sekarang. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Saudara dengar, menariknya ketika dia mendapat ini, kan tadi Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau akan bertambah banyak, keturunanmu, macam-macam. Setelah itu belum pernah ada satu statement daripada Ishak tentang kepercayaan kepada janji Allah itu tentang dia beranak cucu. Setelah dia sampai ke Rehobot, baru akhirnya dia merasa janji Tuhan itu merasuki hati pikirannya dan dia percaya. Dari semua rasa sakit itu, penolakan, dibuang, dicuri, hak dia, usaha dia, di situ menghasilkan sebuah keyakinan tentang janji Tuhan. Apa maksudnya? Bapak Ibu, terkadang rasa sakit, penundaan, masa sulit ini itu menjadi pintu Tuhan untuk kita meyakini janji Tuhan. Meyakini janji Tuhan. Makanya lihat, sewaktu dari Rehobot itu dia pergi ke Beersheba, ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta apa? Berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan akan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu apa yang dilakukan Ishak? Kita baca 1, 2, 3, 25. Sesudah itu Ishak mendirikan apa? Mesbah di situ. Terus dan memanggil nama Tuhan. Terus ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara dengar baik-baik. Dia lihat ini menjadi permulaan Rehobot ini. Tuhan, aku percaya. Tuntunlah aku. Itu sebabnya saudara, yang namanya Beersheba ini merupakan gambaran tanah Kanaan yang menjadi tanah perjanjian daripada Allah bagi bangsa Israel. Kalau saudara cek kamus Alkitab, Beersheba itu adalah tanah yang diperebutkan hari ini, batas-batas tanah bangsa Israel. Dan di sana dia membangun mesbah, katakan mesbah. Di Gerar dia tidak bangun mesbah, di lembah dia tidak bangun mesbah, di Esek enggak, di Sitna tidak. Di Rehobot sekalipun airnya membual, dia belum bangun mesbah. Lalu sampai di Beersheba ini, dia membangun mesbah. Lihat apa yang terjadi. Ketika dia bangun mesbah di sana, di ayatnya yang ke-25, dan memanggil nama Tuhan, katakan memanggil nama Tuhan. Sekali, memanggil nama Tuhan. Kita mau belajar bahwa Gerar itu namanya artinya persinggahan. Sama-sama katakan persinggahan. Tujuan Tuhan bukanlah Gerar bagi Abraham, bagi Ishak. Tujuannya adalah Beersheba. Bukan. Tetapi untuk sampai ke Beersheba, di Gerar dia harus diselesaikan banyak hal. Masalah masa lalu, masalah dengan istri, masalah tentang kepercayaan menabur di tanah yang kering, masalah tentang perebutan sumur dan semuanya. Ini kan harta gono gini, sumur bapakku ini. Harta gono gini, gitu loh. Dan dia diajar. Dan di sini dia memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ, ayat 26. Lihat, ini menarik. Ayat 26. Datanglah siapa? Abimelek dari mana? Dari Gerar. Dia datang lagi. Ngapain lagi ini orang datang? Tapi baca, lihat. Bersama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Masih ingat tadi ya? Karena Ishak menjadi lebih berpengaruh dibanding mereka semuanya. Ayat 28, dengar ini, manis sekali. Jawab mereka, sama-sama, 1, 2, 3. Kami telah melihat sendiri, mereka saksi mata, bahwa apa? Tuhan menyertai engkau. Lihat dulu, Alkitab kita nggak salah. Mereka memanggil nama Tuhannya Ishak.
Sebelum-sebelumnya mereka ini tahu bahwa Ishak punya Tuhan, tapi gak pernah memanggil nama Tuhannya Ishak. Dan dikatakan, ketika Ishak membangun mezbah dan memanggil nama siapa? Tuhan. Lihat baik-baik. Saudara lihat ini arusnya. Ishak sampai di Beersheba, bangun mezbah, dia panggil nama Tuhan, buat kemah, dan gali sumur di sana, dan mereka tinggal di sana beranak cucu, dan tiba-tiba Gerar datang. Saudara tahu Gerar bilang apa? Kami sendiri telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Lanjut dulu kita baca. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara dengar baik-baik. Menabur di masa sulit yang dialami oleh Ishak ini, membuat itu menjadi sebuah kesaksian yang bisa dilihat oleh orang lain. Orang memuliakan Tuhan yang kita sembah. Poinnya adalah, apakah Tuhan sanggup langsung berkata, Ishak, kelaparan terjadi, pergi ke Beersheba. Kira-kira Allah bisa gak ngomong langsung begitu? Bisa saudara. Tetapi Ishak tidak akan mengalami yang namanya pembentukan Tuhan. Dia tidak akan mengalami yang namanya disiplin, kebergantungan kepada Tuhan. Dia tidak akan mengalami yang namanya nilai-nilai dalam hidupnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang datang ini raja, yang datang ini kepala pasukan. Artinya apa? Mereka sedang melihat Ishak sejajar dengan mereka. Dulu dia orang asing, dia pendatang, enggak punya apa-apa. Sekarang sejajar dengan raja. Dengar baik-baik. Mungkin modalmu enggak ada jutaan, tapi punya iman. Dengar, orang lain akan melihat Tuhan yang menuntun kita. Dan perjanjian, kata Beersheba itu adalah tanah perjanjian. Disitulah janji Abraham dan Abimelek. Juga Ishak dan Abimelek membuat janji di situ. Kita lihat sama-sama, janjinya adalah janji perdamaian. Janji perdamaian, makanya dikatakan kami telah membiarkanmu pergi dengan damai. Abimelek memang tidak membunuh Ishak karena perjanjiannya dengan Abraham. Tetapi mereka mengganggunya, mengambil apa yang menjadi haknya Ishak. Dan dikatakan kami telah sekarang, dikatakan sana, engkau sekarang yang diberkati Tuhan, bukan kami. Jadi lihat, orang-orang itu pikir tentang tanah. Orang itu pikir tentang gandum, tentang yang namanya kambing domba, lembu, sapi. Orang itu semua pikir tentang semua yang di mata ini yang ujungnya adalah perut. Ishak berpikir tentang Tuhan yang kekal. Makanya di ayat 30 kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Saudara lihat, orang yang mencuranginya diajak makan. Kalau saudara, orang yang mencurangi saudara ajak makan, mau gak? Saya ajak Pak, saya kasih racun, saya kasih sianida kopinya. Ini enggak loh, dikasih makan. Saudara dengar baik-baik. Kalau musuh atau orang yang tidak menyukai saudara, saudara perlakukan seperti ini, dia akan sangat ketakutan. Betul? Dia ini kan. Karena apa? Pasti berpikir, yang dipikirkan adalah akan membalas, betul? Akan membalas. Bukankah ini yang dialami oleh tentara Romawi? Ketika Yesus disalib, dia lihat the Son of Man ini di atas kayu salib. Sebagai tentara Romawi, dia berpikir jernih tentang siapa ini orang tidak berbuat kesalahan tapi disalib. Dan ketika disalib pun dia tidak mengumpat, dia tidak marah, dia tidak mengutuk. Bahkan dari mulutnya keluar pengampunan. Itu yang membuat tentara Romawi ini berpikir, mungkinkah dia ini anak Allah? Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kita tidak melampiaskan amarah kita kepada orang yang telah berbuat curang kepada kita, maka apa yang terjadi? Musuh itu
Mereka begini. Ada sebuah level peperangan, katakan sama-sama level peperangan. Level peperangan ini yang tanda kutip bisa dimenangkan tidak dengan yang namanya nyawa yang banyak mati, gitu loh. Dan ini banyak juga terjadi dalam Alkitab. Ketika musuh yang mau membunuh kita, akhirnya apa? Mereka dikirim untuk membunuh kita. Dan akhirnya apa? Ditolong, tidak dibunuh, tetapi dikasih makan. Kami bisa membunuhmu, tapi kami tidak mau membunuhmu. Dikasih makan dan dikasih pulang. Musuh itu akan berpikir, sebenarnya yang salah ini siapa? Gitu loh. Saudara, ini level peperangan. Tidak perlu semua setan dihardik. Itu, ngerti maksudnya? Kadang-kadang setan itu gak perlu dihardik, biar dia lihat. Jadi gak perlu semua setan dihardik, kita melayani Tuhan. Setan itu lihat, biar dia lihat, gak usah diusir. Biar kau lihat setan, orang yang kami layani ini, dia menerima Tuhan Yesus. Dia bergantung, dia dilepaskan. Kita gak perlu sibuk dengan setan, itu level peperangan yang berbeda. Paham maksudnya ya? Kita gak urus itu, itu loh, terlalu kecil. Itulah yang terjadi. Kalau kita baca di kitab Titus, bagaimana yang terjadi, yaitu ketika malaikat datang dan melihat Yosua. Lalu iblis itu berusaha untuk menggocong. Dia bilang gak usah. Gitu loh. Saudara, level ini harus kita masuki. Di mana yang namanya Ishak ini, dia sadar bahwa dia sudah bergantung kepada Allah sumber dari segalanya. Raja ini, aku bukan tandinganmu lagi. Karena Tuhan tidak suruhku untuk perang denganmu. Tuhan tidak suruhku untuk membunuhmu. Tuhan suruh, oleh sebab itu berbaik hati. Disuruh makan. Kemudian Ishak melepas mereka dan meninggalkan mereka dengan damai. Dia tinggalkan dengan damai. Saudara, damai bukan soal perut, soal makan minum, tidak. Damai bicara tentang menghadirkan Tuhan. Bagaimana yang namanya Abimelek, Pikol dan Ahuzat. Ketika mereka datang dan mereka berkata, Tuhan yang kau sembah. Dan Tuhan itu adalah sang rekonsiliator yang mendamaikan. Tuhan itu sang damai. Duduk di meja itu makan bersama. Bukan karena bagi-bagi harta, bagi-bagi tanah. No, tapi karena Tuhan sang Raja damai ada di situ. Makanya 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamailah air itu Sheba, sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Ini menarik. Ketika Tuhan mengerjakan ini dalam hidup Ishak, ini menjadi pola bagi kita orang percaya bahwa Ishak ini tidak disebutkan di situ berapa jumlah budaknya. Tetapi jujur kalau kita ikuti cerita ini, mulai dikatakan dia menabur, awalnya dia yang menabur sendiri, makin lama makin kaya dan sanggup, punya banyak ternak dan semuanya. Pastilah hamba-hambanya bertambah. Hamba-hambanya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan seperti sebelumnya. Tetapi ketika melihat kehidupan Ishak, pasti hamba-hambanya ini berkata, mantap itu Tuanku. Karena apa? Waktu rebutan sumur itu, gimana Pak Ishak? Kita hantam ini, kami siap mati untukmu berperang. Nggak usah, kita pindah. Kita pindah, lalu hambanya gali sumur, udah dapat air. Tiba-tiba orang datang, yang gali sumur ini, kau kira gampang gali sumur di sini? Cari mereka bisa berantem. Ishak bilang apa? Nggak usah. Saudara dengar, hamba itu pun bisa marah. Tapi kita bersyukur. Karena apa? Ishak tidak memilih jalan seperti yang dipilih oleh Abraham. Dia memilih jalan Tuhan. Oleh sebab itu ada 4 poin. Yang pertama, masa sulit pasti akan terjadi. Tapi kita harus siap. Yang kedua, iman adalah modal utama di atas segalanya. Bagaimana supaya mendapat iman? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Yang ketiga, masa sulit membuat kita 1, disiplin, 2, kreatif, dan yang ketiga, melahirkan karakter kita. Itu dia. Yang keempat, kita tahu sama-sama, akhir daripada masa sulit itu adalah mezbah Tuhan, untuk Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu hari ini, izinkanlah ketika masa sulit Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, izinkan itu menjadi cara Tuhan membentuk kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur, biarlah Engkau Allah yang menolong kami semua. Apapun masa sulit di hidup kami, apapun masalah sulit, bisa jadi masa sulit itu karena sakit penyakit, masa sulit itu karena usaha, masa sulit itu karena ada masalah yang belum selesai dalam hidup. Tapi izinkan pembelajaran Ishak menolong kita untuk boleh setia menabur. Ishak telah menabur, dia menabur benih di tanah yang kering, dia menabur kedamaian di hati di hati Abimelek, Pikol dan Ahuzat. Dan dia menabur kesabaran kepada para hambanya. Bahkan Ishak mengambil korban dari taburannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Hari ini kita mau sama-sama supaya hidup kita dipakai Tuhan seperti Ishak. Ada banyak orang di luar sana yang bersandar kepada